This is very modest. And what we're going to be doing is a 25% tariff on all cars that are not made in the United States. If they're made in the United States, there's absolutely no tariff. China meningkatkan tarifnya pada impor Amerika Serikat menjadi 125% pada hari Jumat sebagai balasan terhadap keputusan Presiden Donald Trump untuk menaikkan bea atas barang-barang dari ekonomi terbesar kedua di dunia. He just shared with me in the Oval Office, the ball is in China's court. China needs to make a deal with us. We don't have to make a deal with them. Judulnya mengatakan, perlindungan, realitasnya kehancuran. Dalam rentang 1 minggu, industri otomotif Amerika yang telah lama dipuji sebagai jantung kekuatan industri telah mulai terurai. Pabrik-pabrik membekukan ekspor, pasar-pasar asing membanting pintu mereka tertutup, dealer-dealer bersiap untuk kekacauan inventaris, dan merek-merek lama sekarang mempertanyakan apakah mereka dapat bertahan hidup di negara yang mereka bantu bangun. Ini tidak dipicu oleh perang, resesi, atau kurangnya permintaan. Ini dipicu oleh tarif, dan dampaknya terjadi secara real-time. Sebelum kita melanjutkan, tekan tombol suka itu untuk membantu video ini. Mari kita mulai dengan Ford. Beberapa jam yang lalu, Ford Motor Company mengonfirmasi telah menangguhkan semua pengiriman kendaraan buatan Amerika Serikat ke Tiongkok, yang mencakup beberapa model paling ikoniknya, dari F-150 Raptor sampai ke Mustang dan beberapa SUV utama. Mengapa? Karena Tiongkok telah menanggapi putaran tarif Amerika Serikat terbaru dengan pembalasan tarifnya sendiri, hingga 150% pada kendaraan buatan Amerika. Itu berarti mobil yang dijual seharga $40.000 di Amerika Serikat sekarang harganya lebih dari $100.000 di Tiongkok. Tidak ada konsumen yang akan membayar sebanyak itu. Jadi, Ford membatalkannya. Mereka masih mengekspor mesin dan suku cadang ke fasilitas mereka di Tiongkok untuk saat ini. Tetapi kendaraan yang sudah jadi terparkir dihentikan sementara karena ekonomi terbesar kedua di dunia baru saja memberitahu pembuat mobil tertua di Amerika, Anda tidak lagi diterima di sini. Dan Ford bukan satu-satunya yang panik. Mari kita bicara tentang Buick. Buick berada di tengah-tengah comeback setelah bertahun-tahun stagnasi. Jajaran SUV kecilnya akhirnya mulai laku. Penjualan naik hampir 40% pada kuartal pertama, tetapi ada kendala. Setiap model terobosan Buick dibuat di luar negeri. Encore GX dan Invista dibuat di Korea Selatan, sementara Envision dibuat di Tiongkok. Sekarang ketiganya menghadapi kombinasi tarif impor Amerika Serikat yang brutal. Kendaraan buatan Korea Selatan dikenakan tarif dan biaya sebesar 27,12%. Sementara Envision buatan Tiongkok dikenakan tarif dan biaya hampir 50%. Itu berarti harga stiker akan meroket. Dealer di seluruh negeri bersiap menghadapi perlambatan inventaris dan pelanggan. Yang akhirnya dimenangkan kembali oleh Buick mungkin akan kehilangan harga sepenuhnya. Seorang analis otomotif mengatakannya dengan terus terang, ini dapat menghancurkan momentum Buick. Jika tarif ini berlaku, merek tersebut mungkin tidak akan bertahan. Sementara itu, di seberang Pasifik, Jepang sedang berjuang. Ekonomi mereka sangat bergantung pada ekspor mobil, terutama ke Amerika Serikat, Toyota, Honda, Nissan, Subaru. Mereka mengirimkan jutaan kendaraan setiap tahunnya. Tetapi sekarang mobil-mobil tersebut menghadapi tarif 25% di perbatasan Amerika Serikat. Akibatnya, beberapa produsen mobil Jepang telah mulai mengurangi pengiriman ke Amerika. Yang lain secara diam-diam menaikkan harga dan secara tertutup. Jepang sedang mempersiapkan tawaran dagang. Tawaran ini dapat membentuk masa depan kebijakan otomotif global. Menurut laporan yang dirilis pagi ini, para pejabat Jepang telah menawarkan untuk meningkatkan pembelian produk pertanian Amerika Serikat, seperti kacang kedelai dan beras, dengan imbalan keringanan tarif mobil. Ya, Jepang menawarkan makanan untuk menyelamatkan mobil. Dan sejauh ini Washington belum mengatakan tidak. Presiden Donald Trump dilaporkan bertemu dengan kepala negosiator perdagangan Jepang di ruang oval minggu ini. Para pejabat mengatakan kemajuan telah dibuat, tetapi sampai tarif dicabut, industri terbesar Jepang tetap gelisah. Pesan dari Tokyo jelas, beri kami kesepakatan atau bersiaplah untuk konsekuensi ekonomi. Semua ini, pembekuan Ford, krisis Buick, kepanikan Jepang, dapat ditelusuri kembali ke satu strategi, nasionalisme ekonomi. Strategi di mana tarif bukanlah alat negosiasi, tarif adalah rencananya. Dan sekarang, rencana itu menjadi bumerang. Karena semakin Amerika mengisolasi dirinya sendiri,
Semakin dunia membalas. Tarif Cina pada kendaraan Amerika Serikat telah menghancurkan salah satu pasar luar negeri untuk penjualan mobil Amerika. Anjlok, rute ekspor runtuh, dan bahkan jalur perakitan yang berbasis di Amerika Serikat mulai merasakan tekanan. Semakin buruk, dokumen internal dari Ford menunjukkan bahwa jika tarif terus berlanjut hingga kuartal berikutnya, kenaikan harga pada model tertentu tidak akan dapat dihindari. Itu berarti biaya lebih tinggi untuk pembeli, insentif lebih sedikit, tekanan pembiayaan lebih banyak, dan volume penjualan yang lebih rendah secara keseluruhan. Dan inilah bagian yang tenang. Tidak ada yang mengatakan dengan lantang bahwa ini tidak hanya akan mempengaruhi mobil asing, bahkan kendaraan buatan Amerika sangat bergantung pada suku cadang impor. Mesin, kabel, elektronik, sensor, banyak dari mereka bersumber dari tempat-tempat seperti Jepang, Meksiko, dan Cina, dan suku cadang tersebut semuanya sekarang dikenakan tarif baru. Jadi, meskipun mobil Anda dibuat di Amerika, bagian-bagian yang membuatnya berada di bawah serangan finansial. Biaya itu akan mendarat di suatu tempat, dan itu akan mendarat keras di ruang rapat. Para eksekutif khawatir, di dealer tim penjualan gugup, dan di pabrik, pekerja serikat diam-diam bertanya apakah shift akan dipotong. Ketakutan itu bukan hipotetis, itu nyata. Karena ini bukan hanya tentang kebijakan perdagangan, tetapi tentang kelangsungan hidup. Ironisnya, kebijakan yang dimaksudkan untuk membawa pekerjaan kembali ke Amerika Serikat justru bisa membuat mereka menghilang. Pemasok memperingatkan pesanan yang melambat, harga baja dan aluminium berayun, biaya transportasi meningkat, dan mitra internasional memberi sinyal bahwa jika tarif tidak dibatalkan, mereka akan membalas lebih lanjut. Di Brussels, Uni Eropa sedang mempersiapkan putaran baru tarif balasan. Di Seoul, produsen mobil Korea Selatan sedang mengevaluasi kembali investasi mereka di pabrik-pabrik Amerika Serikat. Dan di Beijing, pesannya sederhana, Anda meningkat, maka kami juga akan melakukan hal yang sama. Ini adalah bagaimana perang dagang menjadi global, dan ini adalah bagaimana industri runtuh dari dalam keluar. Bahaya sebenarnya bukanlah politik, tetapi garis waktu. Karena jika tarif ini tetap berlaku untuk kuartal berikutnya, atau lebih buruk, menjadi permanen, restrukturisasi akan dimulai. Produsen mobil asing akan menarik diri, pemasok akan menutup jalur perakitan, dan pekerjaan-pekerjaan kerah biru terampil bergaji tinggi akan hilang diam-diam secara permanen. Sementara konsumen dibiarkan membayar lebih untuk lebih sedikit. Dan jangan berpikir kendaraan listrik akan menyelamatkan kita. Kendaraan listrik semakin bergantung pada suku cadang impor, terutama baterai. Jika Cina membalas dengan memperketat ekspor litium, kobalt, atau tanah jarang kelas baterai, itu akan menjadi skakmat. Ledakan kendaraan listrik bisa melambat seperti merangkak, dan dorongan Amerika untuk infrastruktur hijau terhenti bahkan sebelum dimulai. Ini bukan teori. Ini adalah apa yang terjadi ketika rantai pasokan global dijadikan senjata, dan itu sedang terjadi sekarang. Jadi, apa yang terjadi selanjutnya? Itu sepenuhnya tergantung pada Washington. Apakah mereka akan membuat kesepakatan dengan Jepang? Apakah mereka akan menaikkan tarif untuk kendaraan Korea Selatan dan Cina? Apakah mereka akan menegosiasikan aliansi perdagangan yang lebih luas dengan Eropa untuk menstabilkan pasar? Atau mereka akan menggandakan dan membiarkan industri otomotif Amerika menyerap dampaknya? Karena, jangan salah, gelombang kejut telah dimulai, dan jika tidak ada yang berubah, kerusakan akan menyebar ke dealer, ke pabrik manufaktur, ke armada transportasi, dan ke setiap pengemudi yang ingin membeli mobil tahun ini. Biaya proteksionisme mulai terlihat, dan pertanyaannya sekarang bukanlah apakah tarif akan mengguncang sistem, tetapi apakah mereka akan menghancurkannya. Ketika Trump berkata, "Lakukan saja di sini," itu seperti memberitahu seseorang untuk membangun kembali gedung pencakar langit tanpa menggunakan baja, beton, atau jendela. Kedengarannya patriotik. Saya kira, sampai pada titik tertentu saja Anda menghitung. Mari kita lakukan. Mobil modern rata-rata mengandung lebih dari 30.000 bagian individual, banyak yang bersumber dari lebih dari 40 negara. Bahkan kendaraan yang dirakit di Amerika Serikat masih terdiri dari 40 hingga 60% bagian asing, menurut Administrasi Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional. Dan itu bukan hanya bagian, tetapi presisi. Beberapa transmisi hanya dapat dibuat di 2 fasilitas di dunia, satu di Jepang, yang lain di Meksiko. Beberapa sensor diproduksi secara eksklusif di Jerman atau Taiwan. Baterai,
Lebih dari 60% baterai kendaraan listrik dunia berasal dari Tiongkok. Sistem tidak pernah tentang kemandirian. Itu tentang margin efisiensi yang sangat tipis. Satu bagian hilang, satu pengiriman tertunda, dan Anda tidak mendapatkan mobil. Anda mendapatkan pemberat kertas seharga $40.000. Itulah sebabnya Ford, General Motors, dan Stellantis tidak hanya mengimpor suku cadang, mereka bergantung pada mereka. Dan inilah jebakan tarif. Jangankan membangun kembali pabrik-pabrik Amerika dalam semalam. Mereka baru saja menaikkan biaya berbisnis hari ini, tanpa menyelesaikan masalah besok. Apa yang disebut Trump sebagai leverage, industri menyebutnya sebagai senjata yang terisi peluru yang diarahkan ke kakinya sendiri. Karena Anda tidak dapat mengenakan tarif untuk mengendalikan ketika ekosistem Anda dibangun atas dasar kepercayaan, kecepatan, dan kolaborasi. Dan begitu Anda menghancurkannya, begitu pemasok Anda mulai mencari di tempat lain, begitu pesaing asing mulai mengisi kekosongan, Anda tidak akan mendapatkannya kembali. Ford telah memperingatkan kerugian miliaran jika tarif terus berlanjut. Stellantis memberhentikan 900 pekerja Amerika Serikat minggu lalu setelah pabrik di Kanada dan Meksiko tutup. Jaguar Land Rover dan Audi menghentikan ekspor ke Amerika Serikat sama sekali. Tetapi ini hanyalah domino pertama. Analis di CNBC memperkirakan bahwa industri dapat kehilangan lebih dari $100 miliar pada tahun depan saja. Harga kendaraan naik cepat. Ford Explorer yang harganya sekarang $44.000 melampaui $48.000. Dan meskipun itu menyakitkan, itu bukan bagian terburuknya. Kerusakan sebenarnya terjadi di kota-kota yang tidak menjadi tren di Twitter. Di Ohio, tempat Ford baru saja membuka pabrik baterai kendaraan listrik yang sekarang setengah terisi. Di Kentucky, tempat pemasok diperas oleh produsen mobil asing tanpa tarif untuk dihindari, dan di Michigan, tempat pekerja dipaksa bekerja lebih pendek karena persediaan macet. Media menyebutnya penyesuaian pasar, tetapi bagi keluarga yang mengalaminya, ini baru hari Senin. Inilah bagian yang menakutkan. Sementara Amerika ragu-ragu, Cina tidak melambat. BYD, raksasa kendaraan listrik Cina, mengalahkan Tesla secara global tahun lalu. Dan coba tebak, baterai, bahan, dan rantai pasokan mereka berjalan dengan kecepatan penuh, tanpa tersentuh oleh tarif ini. Disinilah menjadi semakin gelap. Negara-negara lain sedang memperhatikan. Jerman menggandakan kemandirian rantai pasokan kendaraan listrik, Korea Selatan baru saja mengunci kesepakatan litium di Argentina, dan Cina mengendalikan lebih dari 75% pemrosesan material baterai global. Mereka tidak bereaksi terhadap tarif Amerika, mereka mengeksploitasinya. Sementara itu, produsen mobil asing seperti Hyundai, Toyota, dan BMW masih tidak menghadapi tarif dari pemerintah mereka sendiri dan diam-diam mendapatkan pangsa pasar Amerika Serikat, sementara Detroit berdarah. Tim Trump mengklaim ini adalah pengaturan ulang yang diperlukan, sebuah guncangan bagi sistem untuk membawa manufaktur pulang. Namun, sejarah menunjukkan bahwa ketika industri retak, mereka tidak selalu kembali. Amerika tidak hanya mempertaruhkan rasa sakit ekonomi, Amerika mempertaruhkan kerugian permanen dalam revolusi industri berikutnya, bukan karena Amerika tidak mampu, tetapi karena Amerika sibuk meninju wajah Amerika sendiri dan menyebutnya sebagai strategi. Jadi, tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa.